Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Adalah sukacita bahwa kita dipersatukan, dipertemukan kembali dalam menikmati persekutuan di hadirat Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya edisi Selasa 17 Mei tahun 2022 yang terambil dari kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru, berkat baru yang Tuhan siapkan bagi kami hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kepada kami Tuhan berkenan untuk memperdengarkan suara kebenaran Tuhan. Adalah hal yang sangat indah bahwa firman ini akan senantiasa membentuk kehidupan kami. Kami boleh diteguhkan di dalam iman, percaya kepadamu. Biarlah ya Tuhan, dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, memperjelas maksud dari firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Judul perikop di atas, ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan, orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku,
Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini menyatakan pengampunan. Umpapayan Pak Pagari. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, seperti apa respon kita jika orang yang membenci kita mengalami musibah atau kecelakaan? Apakah kita bersorak-sorai atau mengambil waktu sejenak untuk turut merasakan keprihatinan? Sekalipun Daud pernah dibenci oleh Saul, tetapi dia tak mau balas dendam. Ia justru menyanyikan nyanyian ratapan atas kematian Raja Saul dan Yonatan sahabatnya yang mati terbunuh dalam peperangan di Gilboa. Daud tidak mau mengingat-ingat kebencian Saul kepadanya, melainkan dia justru sangat bersedih atas kematian seorang raja yang diurapi Tuhan. Bahkan Daud menghukum mati orang yang mengabarkan kematian, karena mengaku-ngaku sebagai orang yang membunuh Saul. Kebesaran kasih Daud nampak pada tidak berniatnya membalaskan rencana-rencana jahat yang dilakukan Saul terhadap dirinya. Melalui kitab Daud terhadap Saul dan Yonatan, kita dapat belajar bahwa dalam perjalanan hidup kita dibutuhkan suatu kekuatan untuk menyatakan pengampunan terhadap setiap orang yang membenci kita. Pola kehidupan seperti ini adalah pola yang juga telah ditunjukkan oleh Kristus terhadap semua orang. Bahwa sekalipun Kristus dibenci, bahkan dihukum, bukan karena kesalahannya, tetapi dia tetap menyatakan sikap, menyatakan kasih terhadap semua orang. Sikap inilah yang hendaknya menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk tetap berlaku baik terhadap mereka yang membenci kita. Rasanya memang sulit, tetapi sikap itu lebih mulia di hadapan Tuhan daripada hidup kita saling membenci yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan kasih kepada semua orang. Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kiranya lewat firman-Mu ya Tuhan, kami diteguhkan terus di dalam iman berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami terus mengasihi orang-orang yang membenci kami. Biarlah Tuhan, kami terus saling mengampuni satu sama yang lain. Seperti kasih Tuhan bagi kehidupan kami, kiranya kasih kami pun juga terus terpancar bagi orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Baik di tengah-tengah keluarga kami, baik di dalam persekutuan kami, baik di tempat kami bekerja. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan, jemaat Rantai Marano. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu, kami semua, di dalam lindungan cinta kasih Tuhan, kami tetap aman, nyaman, karena kami percaya Tuhan terus menjaga dan memberkati kehidupan kami. Bapa di dalam surga, Engkau berkati segala usaha pekerjaan dari jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau berkati Tuhan, kiranya apa yang dikerjakan Tuhan, berkat-Mu terus mengalir di dalamnya. Kami berdoa
Jika jemaat Tuhan dalam kelemahan tubuh, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang di dalam pergumulan apapun itu Tuhan, Engkau memberikan penghiburan yang sejati. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Roh-Mu yang kudus menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian persekutuan kita di hadirat Tuhan hari ini. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.